Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amzai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Nasyiah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Sholawat teriring salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nasyiah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dan amalan di dalamnya. Sebagai seorang muslimah yang aktif dalam Nasyiatul Aisyah, tentu kita ingin menjadikan Ramadan ini sebagai momentum terbaik untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam ibadah maupun dalam kontribusi kepada umat. Di sini saya akan membahas terkait dengan keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama, terdapat malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr ayat 3, yang artinya satu malam ini lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Maka sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Yang selanjutnya yaitu dibuka lebar pintu ampunan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, momen penyempurna ibadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa akhir Ramadan kita lebih baik daripada awalnya. Selanjutnya, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama yaitu meningkatkan ibadah dan iktikaf. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya atau meningkatkan ibadah, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagai muslimah, kita bisa menghidupkan malam dengan sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Selanjutnya yang kedua yaitu memperbanyak doa, terutama doa Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika aku mendapati Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya aku baca? Kemudian beliau menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Yang berarti, ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca terutama di 10 malam terakhir Ramadan, dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmat-Nya. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka sebagai kader Nasyiah, kita harus memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik membaca, memahami, maupun mengamalkannya. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak sedekah dan amal sosial. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi saat Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kita bisa berbagi dengan anak yatim, duafa, atau berkontribusi dalam program sosial Nasyatul Aisyah. Selanjutnya yang kelima yaitu membangun kebiasaan baik yang berkelanjutan. Artinya bahwa Ramadan bukan hanya untuk meningkatkan ibadah sementara, tetapi juga untuk membangun kebiasaan baik yang bisa berlanjut setelahnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan sholat malam, tilawah, sedekah, dan zikir sebagai kebiasaan yang tetap kita lakukan setelah Ramadan nanti. Sahabat Nasyah yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita menyesal karena melewatkan kesempatan emas ini. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nasyah yang dirahmati Allah, demikian voice note singkat yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, semoga diampuni oleh Allah. Saya akhiri saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi